Warga YouTube, jumpa lagi di channel Indonesia Maju. Kali ini saya kenalkan tamu kita, orang baru yang sukses membangun bidang pertanian di Kabupaten Belu, TTU, dan Malaka. Kali ini beliau memilih untuk maju sebagai salah satu calon anggota legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pemilu 2024 mendatang. Bung Absamso Kaseh. Halo Bung, selamat malam. Selamat malam Bung, apa kabar? Baik, Bung sendiri? Kabarnya luar biasa baik. Oke, mantap. Jadi beliau ini adalah salah seorang yang berkecimpung di dunia bidang pertanian. Banyak hal yang sudah dilakukan bersama orang muda, bersama para petani kita. Dan kali ini beliau ingin membagikan hal-hal positif kepada kita sekalian dan kepada masyarakat sekalian tentang bagaimana kita bisa mengembangkan dunia pertanian itu sendiri. Lalu kita juga akan berbicara banyak hal tentang apa saja yang akan dilakukan ke depan. Mungkin sedikit kita perlu mendengar dari Bung tentang aktivitas akhir-akhir ini dan bagaimana sehingga membuat masyarakat itu banyak mengenal kita, terutama kelompok-kelompok kaum muda dan para petani di Pulau Timur ini. Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Kita lihat bahwa kita untuk NTT pada umum itu rata-rata pekerjaan masyarakat kita itu 95% adalah petani. Ya, petani hanya saya lihat petani mereka itu masih secara tradisional, sehingga saya mulai berpikir bagaimana kita bisa menggerakkan petani-petani kita untuk lebih mencintai pertanian itu sendiri. Ya, untuk saat ini yang kita lihat di Kabupaten Belu, ya. Dulu ketika saya masuk ke Kabupaten Belu ini kita masih dikuasai pasar itu dari Kupang, Surabaya. Kita sering terima hasil dari mereka. Ya, di situ saya mulai berpikir di sini kita punya tanah juga subur sama seperti di Kupang, Surabaya dan tempat-tempat yang lain. Tapi kenapa kita masih sering terima hasil dari luar? Ya. Makanya dari situ kan saya mulai bergerak, merangkul petani, mengajak petani yang dari dulu yang tidak hobi bertani, bagaimana cara saya merangkul untuk bisa bertani, begitu. Oke, Bung, sebentar. Sebelum kita berbicara lebih banyak, mungkin sedikit bercerita bagaimana sampai Bung Samso ini bisa masuk ke bidang pertanian ini. Mungkin latar belakangnya atau apa perlu disampaikan biar diketahui. Ya, jadi yang membuat saya itu mencintai pertanian dan bisa masuk ke sini untuk menggerakkan itu pekerjaan orang tua saya itu petani. Ya, dan saya sampai habiskan gelar sarjana saya itu di hasil pertanian. Ya, makanya di situ saya merasa bahwa kita petani itu memang sesungguhnya ada uang banyak, hanya kita mau kerja tidak. Ya, makanya saya ke Belu. Pertama saya tugas harus ke Belu. Sampai sini saya lihat kita punya banyak sumber daya alam yang mendukung, makanya saya mulai pelan-pelan menggerakkan pertanian di Kabupaten Belu. Jadi itu bergerak pribadi atau di sebuah perusahaan atau bagaimana? Saya bergerak dari perusahaan Sigenta, begitu. Dan berjalannya waktu sering saya lakukan develop sehingga saya bisa mengajak pemerintah dan kerja melihat bank untuk kita menggerakkan pertanian, begitu. Paling pertama yang dilakukan itu apa, Pak Bung Samso? Karena akhir-akhir ini kami banyak mendengar cerita-cerita para petani kita itu hampir di mana-mana sering sebut nama Bung ini. Jadi kalau kita bicara tentang pertanian itu masalahnya sangat kompleks, hanya dalam hal pemberdayaan. Kita lihat selama ini banyak program dari pemerintah, bahkan dari LSM dan pihak lain. Betul, ada program ke pertanian, hanya pendampingannya tidak bersifat tuntas. Kalau kita bicara tentang pertanian atau pemberdayaan itu program yang bagaimana kita harus desain yang bagus dan kita jalankannya itu jangan setengah-setengah, harus bersifat tuntas. Sebentar Bung, bicara soal pendampingan. Sementara kita di sini selama ini kita tahu dari pemerintah ada namanya PPL atau apa, pendampingan lapangan atau apa. Iya, betul. Nah itu bagaimana Bung Samso melihatnya? Ya, selama ini teman-teman pendamping lapangan PPL itu sudah jalan betul, sudah bekerja keras di lapangan. Hanya masih ada 1-2 hal yang masih kurang. Maka ketika kami masuk, kami lengkapi kekurangan itu.
contoh kita lihat bahwa petani ini kita tahu banyak petani yang masih bertani secara tradisional, maka perlu kita tuntun mereka dari persiapan lahan, budidaya sampai pemasaran, itu paling penting begitu. Ini pertanyaan ini kan umum sekali, tapi yang kedengaran sekarang tanaman apa yang menjadi fokus kita? Apakah kacang panjang, apakah tomat, apakah terong, atau apa ya? Sementara yang kita fokus untuk pengembangan di Kabupaten Belu itu cabai sama tomat. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini isu yang cukup berkembang bahwa dunia ini mengalami inflasi, dan yang pengaruh tiap komoditi yang berpengaruh sekali itu untuk mengembangkan inflasi itu tomat, cabai sama bawang merah. Tapi untuk Belu ya cukuplah, itu cukup ambil 2, tomat sama cabai sudah lebih lah. Gitu. Berarti dari sisi sumber daya alam dan etos kerja kita bagaimana? Sumber daya alam sudah mendukung. Hanya sekarang etos kerja. Jadi yang hari ini kami lakukan itu kami memberikan contoh sehingga untuk semua pihak, untuk kita ikut berpikir bahwa untuk membawa pertanian itu lebih bagus, kita perlu selalu ada di tengah-tengah petani, di tengah masyarakat, yang paling penting. Oke Bu, menyambung tadi yang pendampingan. Nah, pendampingan ini apakah sekedar datang mendampingi, atau mulai dari awal bagaimana mengolah lahan, lalu mensupport soal pupuk, benih, sampai pada pemasaran? Mungkin bisa diceritakan. Jadi pendampingan di lapangan ini ya kira kita itu tidak hanya sebatas datang lihat dan foto, setelah itu kita kembali dan selesai. Tapi bagaimana kita ada di tengah-tengah petani, memberikan gambaran, bahkan kita sendiri pegang langsung bagaimana persiapan lahan, pembuatan bedeng, persemaian, terus pemupukan yang tepat, sampai pemanenan dan pemasarannya harus kemana. Selama ini kami cukup punya andil untuk menggerakkan itu, sehingga petani semua semangatlah untuk tanam. Berarti dari persiapan lahan sampai pemasaran itu dihandle semua. Ya, dihandle semua. Nah, bicara perusahaan yang Bung Samso ini menjadi tempat ini, tetapi namanya perusahaan kan juga mencari keuntungan dari sisi bisnis. Siap, betul. Lalu Bung Samso tadi berbicara soal bagaimana mendampingi, memberdayakan. Nah, ini bagaimana? Apakah perusahaan tidak rugi atau bagaimana yang dilakukan? Memang kalau kita lihat target utama dari perusahaan itu bergerak di pengadilan nama penyakit. Bagaimana kita datangi petani supaya mempercayai produk-produk dan perusahaan. Ya, tapi prinsip saya anak petani dan saya punya hati. Buat apa kita mendampingi petani punya hasil yang banyak, tapi pemasarannya bingung harus kemana? Karena kalau petani untung pasti ada yang mau tanam lagi ya. Muncul petani-petani baru, tapi kalau petani rugi dia tidak akan mau tanam lagi atau muncul petani-petani baru. Jadi perusahaan itu sesungguhnya backup di pengendalian penyakit. Tapi ini kebijakan tindakan dari saya sendiri bagaimana membackup dari persiapan lahan sampai dengan pemasaran. Jadi intinya Bung Samso anak petani, sarjana pertanian, sehingga yang pasti punya hati untuk para petani kita. Ya, saya ketika lihat petani tersenyum itu saya sudah bahagia. Dan hari ini sudah terbukti di mana hampir anak-anak di desa saya sudah menggerakkan cukup banyak, dari yang kerjanya awalnya ojek memilih jadi petani, anak-anak yang hanya menjudi memilih jadi petani, orang yang pekerjaannya pencuri berubah jadi petani. Wah, luar biasa. Iya, jadi semua saya menggerakkan itu. Kalau boleh tahu wilayah-wilayah mana saja yang menjadi dampingan Bung Samso dan Sienta? Untuk sementara ini saya fokus di 3 kabupaten itu, Kabupaten Belu, TTU dan Melaka. Tapi semua kecamatan atau ada istilahnya apa ya? Contoh atau apa? Memang sementara ini kita di 3 kabupaten, tapi yang betul-betul berjalan secara masih betul itu di Kabupaten Belu. Nah, untuk Kabupaten Belu sendiri sementara hampir semua desa kita menggerakkan. Ya. Sebenarnya yang menjadi impian Bung Samso itu apa sih untuk para petani? Yang menjadi impian buat saya itu petani itu bisa bangga jadi petani, karena petani itu pekerjaan paling mulia. Petani itu pekerjaan yang menjadi bos untuk diri sendiri. Petani itu menjadi kantong uangnya masyarakat.
Dan petani itu bisa membuat kita untuk lebih sehat, lebih umur panjang karena sering lihat tanaman-tanaman yang segar hijau. Artinya petani yang profesional. Petani yang benar-benar petani, bukan petani yang setengah-setengah. Misalnya dia kerja kebun tapi tidak fokus, dia malah bikin yang lain atau diskusi yang lain. Iya, harus lebih fokus lah. Kalau petani, ayo fokus ke petani. Dan kalau dulu tuh petani itu bertani hanya orientasinya konsumtif, berpikir bagaimana kerja untuk mempertahankan hidup. Tapi hari ini yang saya menggerakkan itu bagaimana orientasi bisnis. Ya, tanam untuk bisnis, bukan tanam hanya bukan untuk makan saja. Bukan makan saja, hanya makan sudah cukup dan harus ke bisnis. Berarti dari segi kuantitas maupun kuantitasnya itu harus diperhatikan. Jadi kuantitas itu sangat pengaruh sekali. Bung, saya dengar juga soal bagaimana Bung Samsul ini juga membuka jaringan untuk akses modal bagi para petani. Iya. Jadi bagaimana ceritanya? Pertama itu ketika di lapangan saya sering melihat banyak kejadian itu petani mau tanam banyak tapi tidak punya uang, harus pinjam di rentenir ya, dengan bunga yang besar sehingga petani bahkan belum kerja pun sudah ada yang datang tagih-tagih begitu, ijon begitu, atau yang pinjam di yang pokoknya rentenir sehari-hari lah begitu. Nah, mulai situ saya mulai lakukan banyak demplot di setiap titik. Saya ajak pemerintah, saat ini pemerintah Belo, Bank NTT cabang Atombuas, saya ajak untuk kami berkunjung ke sana, ke lokasi. Jadi lokasinya bukan satu, banyak. Kami kunjung, di samping kami berkunjung saya mulai memberikan gambaran bagaimana pertanian ini dan untung ruginya seperti apa, gitu. Sehingga dari pemerintah kerjasama dengan Bank NTT kucurkan dana ke program pertanian itu ekosistem pembiayaan itu pun merdeka. Oke. Bung Samsul, kita perlu tahu sudah berapa lama berkecimpung di bidang ini, lalu sudah berapa lama di Kabupaten Belu melakukan TTU dan sampai berapa lama akan berjuang bersama para petani? Saya mulai bergerak di bidang ini dari 2017. 2017 sudah sekitar 6 tahun ya? 2017 ya. Ya, 6 tahun. Ya. Jadi dari 2017 itu saya sudah mulai terjun ke dunia pertanian, hidup dan petani. Tugasnya itu di Kefa ke Malaka, dan di 2019 ke Belo begitu. Dan saya di Belo sini dari 2019, dan dalam waktu yang singkat itu saya membuat Belo sampai saat ini menjadi raja tomatnya untuk NTT. Kabupaten menjadi raja tomat untuk kabupaten untuk provinsi NTT. Bahkan kita bisa layan permintaan ke Papua, Ambon, Makassar, dan saat ini ekspor kita terbesarnya ke Timor Leste. Semuanya asli, tidak dari kabupaten lain, di Belo semua. Artinya Bung Samsul juga sudah membaca peluang pasar bahwa tiap kabupaten di Belo Melaka TTU ini berada di titik batas. Artinya apa? Pasar yang memungkinkan saat ini dan sangat potensial itu Timor Leste. Iya. Ya, jauh sebelum itu kan sudah ada disampaikan pemerintah kita soal segitiga emas itu, Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Nah, yang sudah dilakukan ini kami dengar sudah di Timor Leste ya, betul. Jadi saya tahu bahwa selama ini kan kita lihat Timor Leste itu kan mayoritasnya masyarakat di sana itu sering harus beli sembako maupun kebutuhan pangan itu dari luar. Nah, dari situ yang kami mulai baca peluang dan kami coba negosiasi membangun jaringan pemasaran ke sana bersama pemerintah. Dan hari ini saya sering menggerakkan soal itu. Oke, Bung, kita kembali ke etos kerja tadi ya. Ini kan kadang-kadang kalau kita bicara hari ini, semangat sekali, tapi besok belum tentu. Nah, kita boleh tahu kata-kata sakti apa yang Samsul pakai untuk memotivasi para petani kita sehingga mereka yakin betul bahwa apa yang kita lakukan ini benar, berhasil, tidak sekedar tanam untuk makan, tetapi punya konsep bisnis ke depan. Ya, jadi yang ini terlibat kata sakti ya. Ini pola pendekatan. Pola pendekatan itu paling penting. Jadi siapa sih yang mau hidup susah? Ya, kita semua ingin hidup baik. Ya, hidup jangan sampai berkekurangan. Kita mau hidup baik. Nah, sering pas itu saya selalu kasih menjadi sebuah motivasi untuk petani dong.
Setelah itu saya dampingi. Dan saya selalu meluangkan waktu selalu berada di tengah-tengah mereka. Itu yang membuat petani merasa senang. Bahkan saya bilang, oh sudah tanam, selepas saja pikir, pas saya berpikir, kita bagi beban pikiran. Tanam saja, pasang nanti saya pikir. Luar biasa ya. Nah, ini para petani kita tentunya harus berterima kasih, apalagi yang sudah merasakan selama ini ya. Bahkan banyak petani yang sekarang ada beli motor, mobil, sampai beli tanah, dalam waktu yang cepat. Dan saya berharap ke depan kita semua ikut berpikirlah tentang hal ini. Soal pertanian ini sangat menjanjikan sesungguhnya. Bahkan Bapak Uskup atau bos sempat pesan di saya, Israel maju itu karena pertaniannya. Saya pengen kalau bisa ada ciptakan Israel kecil di Kabupaten Belu. Luar biasa. Baik, kita tunggu apakah Israel kecil di sini bisa terbukti atau tidak ya. Kita istirahat sejenak. Baik, Bung Samso, kita lanjut soal diskusi kita tadi yang saya rasa mulai memanas dan menyentuh gitu ya. Tadi sempat disinggung soal bagaimana melihat peluang pasar di Timor Leste, dan itu sudah dilakukan selama ini soal ekspor komoditi ke Timor Leste ya. Bisa digambarkan bagaimana peluang pasarnya, potensi pasar dan respon masyarakat, pemerintah baik di sini maupun di Timor Leste seperti apa? Jadi saat ini terhitung dari bulan Maret ini tahun ini. Bulan Maret tahun ini. Awal itu kita semua tidak ada yang berpikir tentang itu, bahwa nanti mau ekspor ke Timor Leste seperti apa, karena masyarakat masih banyak termanjat dengan jalan gelap ke sana, ke Timor Leste, jualnya secara gelap, dengan jalur yang tidak resmi. Jadi ada ilegal ya. Ada kejadian yang satu cukup menyentuh perasaan saya, hati saya itu di bulan Maret ketika tomat dari desa Takiri satu dam masuk dari Lantutus ke Suai. Jadi dari sini aman. Ketika sampai Suai itu ditangkap oleh sipol dari negara tetangga dan hancurkan semua, digilas dan mobil di atas jalan. Nah dari situ yang menggerakkan saya. Jadi saya kumpul semua petani kami ketemu dengan Bapak Bupati Belu, Bapak Agus. Kami berdiskusi dan bahkan saat itu menjadi hal baru untuk kita semua, bagaimana kita bisa bermain ekspor untuk hortikultura ke negara tetangga. Tapi lihat diskusi kami hari Jumat, hari Senin saya follow up dan kami 4 kali pertemuan. Saat itu 4 kali pertemuan terakhir kami bisa dapat jalur ke sana. Dan saat itu ketika petani semua tahu bahwa kita sudah bisa tembus untuk ekspor ke Timor Leste, petani sangat senang, bangga. Bahkan ada yang caption menangis dan lain ketika lihat story yang saya mau bahwa kita sudah berhasil tembus ke Timor Leste. Tapi berangkat dari sebuah peristiwa yang memilukan ya, petani sudah tanam, sudah sampai panen, tetapi ketika mau dipasarkan justru dihancurkan. Betul. Tetapi di balik itu ternyata ada hikmah besar, membuka peluang pasar untuk ke Timor Leste. Nah, ini kan dari kita, ternyata Mas petani juga senang, pemerintah daerah di sini juga merasa senang dan membantu sampai proses itu kan. Nah, kira-kira bagaimana respon pasar di Timor Leste dan bisa kita tahu permintaannya seperti apa di sana? Sampai respon pasar di Timor Leste itu cukup tinggi, cukup besar. Bahkan awal itu saya berpikir jangan sampai di Timor Leste dan di Timor Leste ada perusahaan saus begitu. Ternyata tidak ada, tapi hanya permintaan untuk konsumsi saja di Timor Leste cukup tinggi. Dan dulu yang bulan April ya, itu setiap 4 atau 5 hari baru kita sekali kirim. Begitu, sekali kirim itu minimalnya 2 ton sampai ada 8 ton 800 kilo. Tapi mulai masuk bulan Mei hampir tiap hari. Bulan Mei bulan ini ya. Bulan ini setiap hari itu kita kirim minimal tiap hari itu 4 ton bahkan sampai 10 ton sekarang. Itu hanya dari Kabupaten Belu atau tiap kabupaten? Dari Kabupaten Belu. Sampai saat ini kita produksi Kabupaten Belu cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan dari luar. Berarti kita ekspor ke sana itu pasarnya bukan pasar industri. Untuk industri sana, tapi untuk memang kebutuhan konsumsi. Nah, bagaimana soal harga? Apakah harganya sama dengan di sini atau? Kalau kita bicara soal bisnis pasti orang sana hanya harga di bawah sedikit lah untuk mereka bisa untung.
tapi harga katakan dari timur minta minta konfirmasi ke saya itu, mereka konfirmasi ke saya itu bukan nilai dolar, mereka langsung soal rupiah. Contoh satu keranjang 300 atau berapa 320, jadi mereka langsung kontak ke kita bahwa Samsul saya butuh 80 keranjang, tapi satu keranjang harganya 300. Ya, nah harga itu pun datang kita langsung teruskan ke grup, karena setiap desa itu ada grup Horti. Saya langsung sampaikan informasi di grup bahwa hari ini harganya 300 per keranjang. Perubahan harga saya selalu update di grup. Berarti intinya petani kita tidak rugi dong? Tidak rugi. Mereka malah terbantu dengan harga yang cukup dan pasar yang tersedia setiap saat. Karena kalau tomat itu dia satu keranjang saja dengan harga 90, kita masih tetap untung, balik modal dan untung meskipun tidak besar. Apalagi harga sekarang 320 per keranjang, untungnya besar sekali. Baik, Bung melihat pasar kita hari ini adalah untuk konsumsi. Apakah tidak melihat peluang lain mungkin ke depan kita sejalan dengan pikirannya Pak Presiden kita ya, jangan ekspor barang mentah, tapi minimal barang jadi. Nah, ini bagaimana melihat peluang pasar di bidang pertanian? Apakah tetap terus-terusan kita ekspor begitu, atau mungkin sudah ada pikiran ke depan mau buat apa dan bagaimana untuk keadaan kita ini? Kalau dari saya sendiri sesungguhnya sudah terlalu banyak pikiran soal hal itu. Saya berpikir bagaimana, kan kita lihat sekarang hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun, populasi tomat dan cabai itu semakin meningkat. Ya, minat dari petani untuk bercocok tanam tomat dan cabai itu semakin meningkat. Jadi harapan saya itu kita semua harus ikut berpikirlah, hanya masyarakat dan pemerintah, tentang pemerintah yang punya hak kuasa untuk menggerakkan itu semua, supaya bagaimana barang kita jangan hanya dikirim dalam keadaan mentah tapi bisa setengah jadi atau dan lain-lain. Harapan saya itu besar sekali di situ, supaya kita petani semua bisa semangat untuk tanam. Begitu. Baik, Bung. Ini kita bicara soal bidang atau profesi yang ditekuni ya selama ini, dan banyak yang sudah terbantu. Tetapi yang membuat saya mau menggali lebih dalam ini, saya melihat Bung Samsul ini adalah seorang pemuda yang sangat potensial. Bagaimana hidup bersama para petani dan tahu kebutuhan para petani kita. Akhir-akhir ini kami mendengar, ya ini mau kita konfirmasi nih, mendengar dan bahkan melihat dengan mata kepala sendiri soal bagaimana kiprah Bung Samsul untuk masuk ke politik nih. Mohon maaf nih, kita harus apakah benar? Lalu kalau benar, motivasi apa kira-kira? Apa yang mau dibawa ke sana? Bukankah ini justru merugikan para petani kita? Mereka akan kehilangan sosok yang selama ini mendampingi mereka. Monggo, silakan. Ternyata ini informasi cepat. Saya berusaha untuk sembunyi informasi dulu aja kalau penetapan akhir, makanya saya masih diam. Ternyata media ini ya cepat untuk menangkap banyak hal dan memberitakan itu. Jadi betul yang membuat saya untuk ambil sikap untuk maju, sebagian besar itu dorongan dari masyarakat petani. Itu menjadi kekuatan buat saya, sehingga saya juga berani maju. Karena selama ini saya lihat banyak anggota-anggota dewan kita yang dulu di komisi yang bidang pertanian, kepedulian mereka terhadap petani kurang. Itu yang mendorong saya bagaimana saya bisa maju dan memperjuangkan hak-hak petani. Karena saya lihat hari ini apa yang saya lakukan belum seberapa, karena saya tidak punya kuasa untuk menggerakkan lebih dari itu. Makanya saya bisa memberanikan diri untuk maju. Dan target tujuan satu saja, memperjuangkan hak petani sesungguhnya. Jadi ada hak petani yang selama ini diabaikan, yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Betul. Oke. Lalu yang dipilih adalah DPRD provinsi ya? Betul. Bukan kabupaten. Kenapa itu? Apakah nanti kalau kabupaten hanya di Belu saja atau mau yang jangkauan lebih luas? Kan selama ini kan saya kan terminti kabupaten. Dan permintaan dari mereka ke provinsi untuk bisa perhatikan 3 ini. Kalau kabupaten berarti 1 kabupaten saja. Begitu ya? Kan selama ini kan saya terminti kabupaten itu, maka saya didorong untuk harus ke provinsi. Kalau sudah di DPR, berarti yang dilakukan bukan hal teknis lagi, dilakukan kan soal tertugas DPR itu, anggaran, regulasi, dan pengawasan. Bagaimana
Bung kemudian meyakinkan petani bahwa meskipun saya sudah DPR tapi tetap didampingi atau tetap dekat dengan para petani. Jadi gini, selama ini kita lihat banyak hal yang sering terjadi. Banyak teman anggota dewan terpilih itu ketika sudah terpilih jarang untuk berkumpul dengan masyarakat. Ya. Berarti kuncinya di situ ya. Jarang berkumpul dengan masyarakat. Kalau kita bicara tentang tugas tupoksi seorang anggota dewan, memang terlepas dari hal tadi yang Bung sudah sampaikan, ya kita harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk kita bisa pastikan dan tahu tentang apa yang sedang terjadi masalah atau kekurangan mereka. Banyak teman-teman dewan selalu beralasan bahwa waktunya tidak ada karena ada kegiatan sana, kegiatan sini. Tapi toh kok kalau sudah dekat-dekat, meskipun mereka tidak mengambil masa cuti dan lain, waktunya selalu ada. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kampung, keluar kampung. Makanya itu membuat saya itu, wah ini salah sebenarnya, kita harus merubah ini semua. Makanya saya banggakan diri maju untuk memberikan contoh yang baik bahwa jadi anggota dewan sebenarnya harus seperti ini, harus selalu ada di tengah masyarakat. Begitu. Baik, Bung. Bicara soal politik pemilu 2024, ya. Tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah, Bung Samsul ini kan punya kendaraan politiknya. Iya. Apakah Bung Samsul sudah yakin bahwa kendaraan politik yang dipakai saat ini bisa searah dengan apa yang akan Bung Samsul perjuangkan, terutama kepada para petani kita? Ya. Jadi memang kendaraan politik yang sementara saya tunggang untuk maju ke DPR provinsi, saya yakin bahwa kami punya pikiran hati yang sama. Ya, karena sebelum saya ke kendaraan itu, saya sempat berkonsultasi. Bagaimana? Karena saya ini hidup dari petani dan saya maunya harus seperti gini. Tapi dari partai mau itu bagus, kita support. Makanya saya memilih untuk masuk ke jalur itu, kendaraan itu. Boleh tahu Bung, apakah ini kali pertama masuk ke dunia politik atau sudah berkali-kali? Ini kali pertama, jadi saya masuk ke semua baru. Oh, kali pertama ya? Kali pertama. Oh ya, oke. Berarti meskipun baru pertama kali, tapi ada keyakinan dan optimisme bahwa akan didukung dan mendapat sambutan atau dukungan dari masyarakat kita. Ya, saya optimis bahwa pasti saya dapat dukungan. Ya, karena sebelum saya maju, saya sudah cukup banyak berbuat. Memang betul, selama kita lakukan banyak di lapangan, tidak semuanya sempurna berhasil. Ada satu dua hal yang menjadi titik perhatian kekurangan kami, tapi itu bukan menjadi salah satu faktor yang membuat kita tidak untuk mau semangat maju. Ya, Bung, politik ini kan kita tahu sama tahu nih. Kadang-kadang ketika kita masih calon, kita punya visi misi yang bagus, punya idealisme, tetapi ketika di dalam kita harus menyesuaikan gerak dengan partai, dengan kepentingan lain. Nah, bagaimana kemudian nanti Bung Samsul ini menjaga komitmen tetap dengan para petani? Ya, betul. Ini kita lihat bahwa partai itu betul punya aturan mainnya, ya, gerakannya tersendiri. Tapi ini semua kembali ke pribadi, ya, bahwa kita harus melayani hati. Betul, aturan partai tetap aturan partai, tapi terlepas aturan partai, kita manusia punya hati bagaimana memperlakukan masyarakat kita. Apalagi Bung sudah yakin juga bahwa partai yang menjadi kendaraan politik sekarang juga punya visi misi. Ya, saya percaya partai sebentar saya tunggang ini terbaik lah buat saya. Oke. Baik, Bung, ini mungkin penutup ya? Iya. Atau masih panjang? Oke, ini menuju pemilu 2024 ini kan aksi untuk meraih simpati masyarakat itu ada yang dengan cara yang fair, ada yang tidak fair. Iya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga namanya praktik manipulatif. Iya, betul. Bagaimana Bung melihat ini, lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon, juga oleh masyarakat, iya, terkait praktik-praktik ini? Betul. Kita lihat ya dari tahun-tahun kemarin, kita banyak belajar bahwa ternyata politik masih menguasai demokrasi kita. Ya. Tapi hari ini saya selalu ada tentang masyarakat, saya memberikan edukasi bahwa ingat hari ini yang kamu dikasih uang, coba kamu kali bagi selama 5 tahun, masih 5 tahun mereka. Karena ketika kamu dikasih uang, setelah mereka terpilih, mereka tidak akan kembali memperhatikan kamu. Itu fakta, ya.
Kalau kamu mau supaya seorang anggota dewan dia selalu ada di tengah-tengah kamu, maka ingat kamu harus memberi hati. Kamu pilih dia karena dia punya kemampuan, bukan karena dia punya uang. Karena kita butuh pemimpin yang punya kemampuan untuk berbuat. Karena banyak orang yang kita lihat punya uang, tapi ketika dipercaya bisa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hanya tunggu di saat paripurna habis bangun jalan begitu. Jadi ke depan kalau mau kita masyarakat itu untuk lebih maju soal pembangunan entah dalam segi apa saja, dunia apa saja, kita harus pilih pemimpin yang punya kemampuan untuk berpikir dan bahkan bisa melayani dengan hati. Yang tidak hanya datang ambil uang lalu minta bil dan pulang. Iya, begitu. Oke, Bung, kita kan punya rencana nih dan kita punya keyakinan, tetapi tidak semuanya bisa terwujud. Kita bicara soal kemungkinan terburuk. Apakah kemudian nanti misalkan tidak terpilih lagi, Bung Samsul bilang saya tidak akan ke petani lagi, mereka mana tidak pilih saya. Bagaimana ini? Kalau saya, bahkan saya sering bilang di petani, ya, saya tidak terpilih pun saya akan kembali untuk melayani kalian. Ya. Karena soal saya terpilih itu semua itu restu dari Tuhan, bukan dari Bapak campur tangan Tuhan ya. Itu. Jadi kita perlu menjalani, tapi menentukan itu semua kan Bapak yang di atas. Ya. Bapak kita sudah berjuang untuk mendorong saya harus ke sana. Tapi toh kalau di kemudian hari belum kesampaian, kita jangan kecil. Kita tetap kerja dan saya akan tetap urus petani, urus kampung pemasaran. Pokoknya ayo bertanilah. Gitu. Oke. Berarti di situ ya. Oh iya. Oke. Kita boleh berusaha tetapi Bapak Tuhan di atas yang menentukan. Ya. Kita berdoa semoga niat baik ini bisa terwujud ya, Bung Samsul. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini bersama warga Indonesia Maju. Kita mendoakan yang terbaik untuk semua rencana niat baik ini. Tentunya tetap semangat untuk mendampingi para petani kita dan sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Senang banget teman dan Anda.